Shalom, saya Yeremias Marcelino. Saya akan membawakan renungan firman Tuhan dengan tema bersyukur dalam berbagai keadaan yang diambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 18. Demikian firman Tuhan. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Tapi sebelumnya marilah kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan atas permintaan-Mu di sepanjang kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan, kami hendak menyampaikan kebenaran firman-Mu. Bimbing kami Tuhan, mampukan kami, berbicaralah Tuhan. Kami siap menyampaikan kebenaran firman-Mu. Dan kiranya firman-Mu boleh menjadi berkat bagi kami semua. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita adalah ciptaan Tuhan yang penuh dengan keterbatasan dan kelemahan. Seperti kita harus bersyukur dalam setiap keadaan. Itu bukanlah hal yang mudah untuk kita lakukan dalam kehidupan kita. Biasanya kita bersyukur di saat kita penuh berkat. Namun saat Tuhan mengizinkan permasalahan terjadi, kita terkadang justru menyalahkan Tuhan dan kita beranggapan Tuhan tidak mengasihi kita. Padahal itu salah besar. Mengucap syukur sudah menjadi bagian dari gaya hidup kita sebagai umat Kristen, sebab kegiatan ini adalah kehendak dari Allah. Allah selalu menginginkan kita untuk selalu mengucap syukur dalam segala hal. Saat sedang berada dalam kesulitan ataupun kesenangan, dan bukan hanya saat kita sedang menerima berkat, akan tetapi saat kita menemukan kesulitan di dalam hidup kita. Bersyukur merupakan kepuasan atas keputusan Tuhan dengan selalu mengucap rasa syukur. Berarti kita juga merasakan puas kita atas semua yang sudah diputuskan Tuhan untuk kita. Tidak hanya dalam hal menyenangkan, namun juga dalam hal kurang menyenangkan di dalam hidup, sebab semua itu adalah keputusan Tuhan dan kita wajib untuk mensyukuri semuanya. Jangan biarkan dalam keadaan yang mungkin tidak sesuai keinginan kita dapat mencuri dan merusak sukacita kita. Karena kehendak dan rencana Tuhan adalah rencana yang terbaik. Selain itu, apabila dalam kehidupan kita selalu khawatir dengan keadaan kita hadapi, berarti kita tidak bersyukur atas apa yang Tuhan berikan. Sebab jika bersyukur, kita akan mendapatkan kekuatan seperti yang tertulis dalam kitab Kisah Para Rasul 28 ayat 15 yang berbunyi, saudara-saudara yang di sana telah mendengar tentang hal ihwal kami dan mereka datang menjumpai kami sampai ke forum Apius dan Tres Taberna. Ketika Paulus melihat mereka, ia mengucap syukur kepada Allah, lalu kuatlah hatinya. Kita harus bersyukur karena apa? 1. Mengucap syukur adalah perintah Allah. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Yang berbunyi, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Di dalam ayat ini, Tuhan mengajarkan kita untuk selalu mengucap syukur apabila keadaan kita dalam situasi dan keadaan apapun. Karena Tuhan Yesus sangat baik, setiap orang yang mengucap syukur selalu mendapatkan pertolongan Tuhan. Yang kedua, mengucap syukur hati kita menjadi kuat. Yang terambil dari Kisah Para Rasul 28 ayat 15. Yang berbunyi, saudara-saudara yang di sana telah mendengar tentang hal ihwal kami dan mereka datang menjumpai kami sampai ke forum Apius dan Tres Taberna. Ketika Paulus melihat mereka, ia mengucap syukur kepada Allah, lalu kuatlah hatinya. Dalam ayat ini, agar seorang percaya dapat dikuatkan hatinya,
Kita belajar merenungkan bagaimana Rasul Paulus yang hidupnya dipakai Tuhan secara luar biasa oleh Allah dapat dikuatkan hatinya. Ada begitu banyak hal yang telah Allah sediakan bagi kehidupan kita. 3. Kita dilayakkan mendapat bagian dalam kerajaannya. Kolose 1 ayat 12. Yang berbunyi, dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Di dalam ayat ini dijelaskan bahwa kita dilayakkan hanya oleh darah Kristus yang kudus, sehingga kita yang berdosa dapat memperoleh kerajaan surga. Kita tidak dilayakkan oleh perbuatan baik kita. Kita juga tidak dilayakkan oleh pemberian kita. Jadi kita menerima kerajaan yang tidak tergoncang. Kita sebagai umat pilihan Allah harus percaya bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang berharap dan mengasihinya. Marilah kita selalu belajar untuk mengucap syukur kepada Allah menurut cara yang berkenan kepada Allah, menurut cara yang berkenan kepadanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Marilah kita bersatu dalam doa. Kembali Tuhan, kami mengucapkan kehadirat-Mu. Terima kasih Tuhan, kami sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kiranya kami boleh menjadi pelaku akan firman-Mu. Ampuni Tuhan di dalam kami menyampaikan kebenaran firman-Mu. Banyak kekurangan, biarlah Engkau yang menyempurnakan. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.